Ketahanan pangan bukan saja diartikan memiliki stok beras nasional yang cukup, namun bisa memanfaatkan sumber karbohidrat lain selain dari beras. Seperti di Cirende, masyarakat menggunakan singkong sebagai sumber karbohidratnya dan terbukti wilayah ini swasembada karbohidrat. Kearifan lokal di Kampung Cirende membuat masyarakatnya tidak pernah resah akan kekurangan sumber karbohidrat. Kampung Cirende merupakan desa adat yang terletak di lembah kunci Gunung Cimenteng dan Gunung Gajah Langu. Namun secara administratif, desa ini berada di Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Memasuki desa, kita akan disambut dengan sebuah tulisan Hana Caraka bertuliskan Wilujeng Sumping di Kampung Cirende. Kampung dengan 70 kepala keluarga dan 300 jiwa ini tidak memposisikan sebagai desa objek wisata, tetapi lebih fokus pada desa yang masih memelihara tradisi lama yang telah mengakar dan diwariskan oleh tetua adat. Masyarakat Kampung Cirende beranggapan bahwa sekecil apapun filosofi kehidupan yang diwariskan oleh nenek moyang wajib untuk dipertahankan. Secara kasat mata, ada dua hal menarik yang masih dipertahankan oleh warga adat Kampung Cirende, yaitu bahan makanan dan tradisi satu suro. Masyarakat ini berpedoman pada prinsip hidup yang mereka anut, yaitu teu nyawah asal boga pare, teu boga pare asal boga beas, teu boga beas asal bisa nyangu, teu nyangu asal bisa dahar, teu dahar asal bisa kuat. Prinsip ini mengakibatkan masyarakat Cirende tidak tergantung pada beras. Makanan mereka sehari-hari adalah rasi, yang merupakan singkatan dari beras singkong. Beras singkong merupakan olahan dari umbi singkong yang menjadi pengganti nasi. Rasi diolah menjadi beras dan disantap dengan lauk pauk. Tradisi ini mereka lakukan sejak tahun 1918 yang dipelopori oleh Ibu Oman Asnamah, yang kemudian diikuti oleh warga lainnya. Bukan tanpa sebab warga di Cirende memilih singkong sebagai bahan panganan utama. Diawali ketika sebelum tahun 1918 di zaman kolonial, tekanan kerja paksa Belanda membuat warga di Cirende kesulitan pangan. Untuk membuat perlawanan terhadap sistem kerja paksa, Pangeran Madrais atau Aki Ali sebagai tokoh masyarakat pada saat itu menggagas pemberhentian konsumsi nasi karena penjualan beras dieksploitasi oleh Belanda. Maka dipilihlah singkong sebagai sumber karbohidrat. Singkong mudah diolah dan ditanam. Selain itu, singkong lebih lambat diproses tubuh ketimbang nasi sehingga lebih tahan lapar. Kebiasaan memakan singkong terus diturunkan. Ketika sampai pada generasi selanjutnya, menantu Aki Ali yakni Omah Asnamah membuat suatu terobosan dalam pengolahan singkong agar makanan yang diolah ini bisa lebih tahan lama, dengan menemukan teknologi pembuatan tepung singkong yang kini dikenal dengan rasi atau beras singkong. Proses pembuatan rasi sederhana, dimulai dengan mengupas kulit singkong lalu dicuci hingga bersih. Setelah itu singkong diparut atau digiling, lalu diperas dan disaring hingga menghasilkan ampas singkong. Ampas singkong yang dihasilkan lalu dijemur selama 2 hingga 3 hari untuk menghilangkan kandungan sianidanya. Maka jadilah rasi atau beras singkong. Untuk memasak rasi caranya pun tidak kalah mudah. Cukup dengan merendam rasi tersebut dengan air secukupnya dan direbus selama 5 menit. Dan jadilah rasi siap konsumsi yang dapat bertahan selama 3 bulan. Penelitian yang diterbitkan Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia tahun 2016 menyebutkan bahwa singkong rebus memiliki kandungan glukosa yang lebih rendah daripada beras putih atau setara dengan beras merah. Namun kandungan gizi, protein, dan seratnya tergolong kecil sehingga butuh sumber makanan lain seperti tempe, tahu, ikan, daging, sayur, dan buah untuk menunjang kandungan gizi dalam satu porsi makanan. Kemandirian Kampung Cirende dan inovasi dari Omah Asnamah ini diapresiasi oleh pemerintah karena membantu swasembada pangan. Pada tahun 1964,
pemerintah memberikan penghargaan pada Omah Asnama sebagai pahlawan pangan. Masyarakat Cirende memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan yang dibawa oleh Pangeran Madrais dari Cigugur Kuningan pada tahun 1918. Salah satu upacara terbesar bagi masyarakat Cirende adalah Satu Suro. Perayaan Satu Suro bagi masyarakat adat Cirende layaknya lebaran bagi kaum muslimin. Pada hari tersebut, kaum laki-lakinya menggunakan ikat kepala dan kaum wanitanya berkebaya putih. Gunungan buah-buahan yang dibentuk menyerupai buah-buahan, nasi tumpeng rasi, dan hasil bumi menjadi pelengkap wajib dalam ritual. Selain itu, kesenian kecapi suling, ngamumule budaya, serta uwuhan atau nasihat dari sesepuh atau ketua adat menjadi rukun dalam upacara Satu Suro.